Oke. Mungkin tanpa berlama-lama lagi dan menunggu lagi, kita sambut narasumber kita yang pokoknya udah terkenal banget deh dari kapan ya? Dari 7 tahun lalu juga udah terdengar nih suara-suara gemar tentang permaculture-nya ini. Dan nanti kita saksikan sendiri dari sejarahnya sampai mungkin langsung ke praktisnya. Gimana nih Kang Luki? Mohon arahannya, waktu dan tempat dipersilahkan. Oke ya, saya mau meminta izin dulu, Mbak lagi belajar. Ini jujur saya ini baru pertama kali saya pakai aplikasi Google Meet ya. Jadi mohon maaf nih kalau ini ya, kalau berantakan sedikit ya. Ini kelihatan nggak? Lagi presenting udah kelihatan Kang? Lagi kelihatan ya, ya. Sudah. Alhamdulillah, saya mulai langsung karena waktunya mendesak ya. Saya harus cepat. Jadi ceritanya. Nama saya Luki Lambang Santoso, saya asesor pertanian organik tanaman, nomor registrasinya MET 000.002451. Saya Punten Kang, itu mungkin udah bisa di slideshow ininya, PowerPoint-nya belum di slideshow soalnya. Nah. Kok nggak mau, ntar. Kok nggak mau nih? Di kanan itu. Escape nanti dulu. Kok nggak mau? Atau F5 ini? Kang. F5 ya? Alt F5. Kok nggak mau? Ntar. Ini saya. Masya Allah, ada apa ini? Ntar. Iya. Mohon maaf ya. Iya, tidak apa. Atau mungkin dibesarkan saja juga nggak apa-apa. Ini mulai lagi. Window ya, dari window. Saya juga udah kirim ke Mbak ya, nanti siapa tahu misal ada masalah, kayaknya minta bantu dari situ juga. Iya, siap. Kok nggak mau slideshow Mbak? Atau dari Mbak aja, boleh nggak? Oh, boleh. Gak? Sebentar ya, saya siapkan dulu. Kok nggak mau ya? Aneh saya. Atau harus dari Enggak, harus dari awalnya udah slideshow ya? Boleh dicoba dulu. Saya awalnya dari slideshow. Bentar. Ya Allah. Bener, harus minta tolong Mbak ini. Oke. Minta tolong Mbak aja. Bisa nanti. Kok bisa ini? Bisa ya? Bisa, alhamdulillah. Bisa, alhamdulillah. Oke. Salah lagi, ini mah yang ini. Yang sejarahnya nih sebentar, yang sejarahnya nih. Bentar, salah saya stop. Salah sharing materinya yang itu yang berikutnya soalnya, yang slide berikutnya nanti. Window. Sejarah dulu, share. Bismillahirrahmanirrahim. Nunggu nih, masih nunggu. Kelihatan nggak? Kelihatan, Kang. Kelihatan ya? Ya. Jadi saya bekerja sebetulnya sebagai produk e-konduktor, karyawan di bawah saya itu hampir 1.500 orang. Jadi multinasional yang membuat IC interconnect circuit yang bahan apa untuk yang di dalam laptop, di dalam HP gitu. Ini ada ininya apa namanya? Saya bekerja di sana di perusahaan multinasional itu. Kantornya di Singapura, punya pabrik di Batam, di Malaysia, sama di Ipoh, sama di Hong Kong. Kalau Sabtu Minggu saya ngajar scuba. Jadi saya olahraga apa ekstrim, saya senang lari lintas gunung, lari lintas bukit. Saya punya grup House Harrier di sana. Pokoknya olahraganya kayak gitulah. Kemudian salah satu hobi kami juga pencapaian kami, saya bisa membantu teman-teman di Wanarium. Jadi 92 pulau terdepan di Nusantara. Kita bikin bukunya, kita datengin, kita foto, kita wawancara masyarakatnya. Kemudian kita kita angkatlah bahwa
Indonesia itu indah loh gitu, jangan ditinggalin loh gitu. Intinya kayak gitu. Ah, 2010 tiba-tiba Allah kasih amanah. Ini darah saya di sebelah kiri menggumpal, encer, menggumpal, dan akhirnya saya jadi seorang bos nih, bekas orang stroke. Jadi saya penyandang lupus, APS, dan juga stroke-nya berulang 9 kali. Nah, apa sih penyebabnya? Ternyata nggak ada. Kang Tete semua belum ketahuan lupus itu pemicunya apa belum ketahuan. Tapi ternyata salah satu yang indikasi yang dilihat di darah saya adalah adanya pencemaran dari logam berat. Wah, saya kan sayur. Iya, sayurnya sayur yang gimana gitu kan. Akhirnya kayak gitu. Sayur-sayur itu ternyata di Indonesia, mohon maaf, karena kelalaian petani kita terhadap dosis terutama ya, mereka nggak memperhatikan dosis yang tepat, akhirnya menimbulkan masalah-masalah lain. Ini organik dan konvensional. Nanti bahannya dibagi, jadi silakan baca sendiri. Yang organik itu kalau ada chef di sini, karena saya juga bekerja sama dengan NHI, Sekolah Pariwisata itu ada chefnya, Bu Ayu itu. Beliau bisa ngerasain nih, oh ini rasanya kok enak ya, oh ini kok rasanya yang biasa sakit. Ini karena ternyata memang kandungan mineral dalam milih ekuivalennya lebih gede yang organik. Pestisida juga ini lihat ya, kalau pertanian konvensional, pestisidanya kalau dalam sebuah stroberi itu isinya macam-macam, Kapten Boskalit macam-macam ya. Kalau isi di pertanian organik yang stroberi isinya apa? Stroberi. Residu kimia masuk ke dalam sel tubuh tanaman itu dengan dua cara. Yang pertama adalah memang si tanaman sendiri menghisap dari akar. Dari akar itu ada 3 teknik menghisap. Ada dari mulai difusi, pertukaran cairan dari yang interception emang nangkep gitu, si akar itu memang nangkep. Dan kalau mass flow emang nyedot gitu, karena pas lagi panas memuai, si kapiler-kapiler di atas permukaan di dalam tanaman itu membutuhkan air, nyedot dari tanah. Yang kedua adalah lewat bawahnya daun, lewat stomata namanya. Nah, dari stomata ini masuk ke sel-sel ya. Jadi sekarang kalau misalnya nih ada di WA group cara membersihkan sayur atau buah, cuci dengan menggunakan ada sabun cair cuci piring merek tertentu gitu ya. Bisa nggak? Nggak bisa. Saya akan jawab nggak bisa. Kalau sudah masuk ke dalam sel, kalau sudah masuk ke dalam sel tanaman, bagaimana cara nyucinya? Nggak bisa, Akang Teteh semua. Ini yang akhirnya badan saya merasakan gitu ya, akibatnya gitu ya. Jadi makan sembarangan, semua dimakan gitu ya. Walaupun berusaha untuk sehat, gaya hidup yang olahraganya itu, tapi tetap kalau makanan nggak dijaga, ya kena-kena juga gitu. Ini alhamdulillah sama Allah, ketika 2010 dikasih penyakit itu, dikasih amanah sakit itu, dikeluarin dari kerjaan, udah nggak bisa kerja lagi dalam keadaan sakit sendirian. Tiba-tiba sama Allah dibukakan pintu. Keluarga saya ada yang bilang, Ki, ada lahan di sana kosong. Coba kamu lihat. Begitu dilihat, bagus nggak? Bagus mas. Di belakangnya ada air terjun. Di lahan itu dibelah sama sungai dan lain-lain. Ya udah, bikinlah rumah saya di situ. Nah, karena saya senang jalan-jalan, saya udah belajar beberapa kali ke tempat-tempat lain. Oh ya, sekedar notifikasi aja, saya bukan jebolannya Bumi Langit. Kalau Akang Teteh nanti ada lihat permaculture juga ada Bumi Langit, ada di Jogja juga, atau di Bali namanya Taman Hati dan lain-lain itu bukan jebolan sana. Kenapa? Saya nggak punya dana. Bumi Langit 12 juta 2 minggu belajar. Wah, saya nggak punya dana. Akhirnya ya udah sana sini belajar, bikin rumah. Ada saudara-saudara saya, teman-teman saya datang berkunjung dan ternyata permaculturist. Ceritalah mereka. Permaculture itu begini. Akhirnya saya lengkapin. Walaupun sekarang belum 100%, tapi sudah kemandirian pangan dan energinya sudah lumayan lah gitu. Jadi tadi ya akhirnya jangan makan obat, tapi jadikan makanan sebagai obat. Jadi ini keluarga baru saya
Di sebelah kanan saya baru menikah lagi hampir 4 tahun. Kemudian 2015-2016 dokter di sebuah rumah sakit besar lewat ini ya, ada alat namanya MRI. Saya dimasukin ke MRI beberapa kali, itu saya ingat sampai stres sendiri karena alatnya sempit banget, alatnya gede banget, mendengung, dan saya masuk ke dalam lubang yang sempit itu. Di situ terbaca bahwa saya sudah tidak bisa reproduksi. Dalam bahasa lain sebetulnya ini ya, karena ini buat pelajaran, ini saya udah impoten lah. Tapi karena makanan, sekarang umurnya 17 bulan dan itu istri saya. Jadi sebetulnya sejarahnya itu nanti kita masuk ke permaculture ya. Permaculture itu sendiri sebetulnya didengungkan oleh dua orang ini, ada Bill Mollison, ada Masanobu Fukuoka. Mereka ini sengaja bertemu ya. Masanobu Fukuoka itu orang Jepang. Waktu agresi militer, sebelum agresi militer itu ada pasukan Jepang itu ternyata beberapa orang juga memang terkena wajib militer. Jadi polisi militer Jepang itu masuk ke dalam desa-desa untuk mencari pemuda-pemuda untuk dikirim untuk jadi pasukan kaisar. Masanobu Fukuoka ini yang berhasil meloloskan diri, kabur ini nih. Bertugas salah satunya yang mentor-mentor saya ceritakan adalah bahwa mereka berkorespondensi yang menceritakan bahwa kami sedang menjajah sebuah negeri yang sangat kaya. Masanobu Fukuoka ini kemudian menuliskan buku namanya One Straw Revolution, perjuangan sebuah batang padi gitu ya. Akhirnya ke sana. Dari sebuah batang padi aja dia bisa survive, bisa apa segala macam karena meniru ada sebuah negeri di Nusantara sana yang istilahnya apa, masyarakatnya itu nggak bisa mati-mati kan istilahnya gitu. Diambil, dirampok sama mereka, dihabisin semua bahan makanan, alamnya apa segala macam. Hidup lagi, ada lagi. Bahan makanannya ada lagi. Masyarakatnya masih tetap hidup, masih ada gitu. Kampungnya masih ada gitu. Sama Bill Mollison juga waktu Belanda kalah. Bill Mollison ini orang Australia, waktu Belanda kalah, kemudian agresi militer kedua tahun 48, Bill Mollison ini dengan terpaksa juga akhirnya menjadi salah satu dari pasukan dari Australia untuk membantu Belanda. Tapi sama ini orang-orang berhati lembut ini nggak bisa, mereka ngebunuh kelinci sebagai hama aja mereka nggak tega gitu. Akhirnya apa? Malah menuliskan, mengkristalkan masyarakat Nusantara itu ngapain sih? Kenapa sih mereka hebat ini gitu? Kenapa sampai Belanda itu mau menjajah gitu negeri sebuah yang sangat kaya ini? Ini di paling bawah itu adalah skema dari Gunung Padang. Gunung Padang ini di data ternyata ada gitu ya 4.700 sebelum Masehi. Jadi ini sebelum piramid, Indonesia terutama warga di Cianjur sana ternyata sudah punya sebuah kebudayaan yang sangat kompleks, yang sangat canggih. Mereka membuat irigasi modern, mereka membuat kota yang permaculture yang berdiri sendiri. Yang sekarang karena peperangan sih katanya akhirnya terkubur, hilang, dan sekarang ketemu lagi. Kemudian ada tuh yang paling atas kanan, kiri atas tuh di NTT sana. Jadi intinya gini, masyarakat Indonesia itu dari ujung ke ujung itu sudah permaculture. Orang Aceh dengan orang Padang itu pakaiannya, adatnya, bajunya udah lain. Belum makanan, ini kita belum ngomongin makanan. Dari senjatanya, dari rencong yang satu badik, segala macam itu udah lain. Belum lagi makanannya, belum lagi budayanya, belum lagi tariannya, bahasanya, dan lain-lain sebagainya. Dari Padang ke mana-mana gitu ya, ke bawah lagi, itu udah lain-lain lagi. Ke Lampung udah lain lagi. Dari Lampung ke Jawa Barat udah lain lagi. Jadi intinya apa? Indonesia itu dari dulu udah mandiri kok sebetulnya. Indonesia itu udah dari dulu udah super kok gitu. Kenapa sekarang banyak makanan impor, banyak makanan, kenapa banyak ini yang konvensional, kenapa sekarang banyak berdiri pabrik-pabrik pupuk, pabrik pestisida. Zaman dulu nggak ada pabrik pupuk, nggak ada pabrik pestisida, tapi tanamannya super gitu kan. Kenapa gitu? Kita gali semua nanti. Ini cara bangsa lain merusak Indonesia. Ini yang paling kiri atas namanya John Adams.
1735, 1826, ada dua cara menaklukkan dan memperbudak suatu bangsa dengan pedang dan dengan hutang. Kemudian samalah ada Kissinger yang di bawahnya. Kissinger 3 kali menjadi penasehat Presiden Amerika juga. Control oil, you can control nation. Control food, and you can control people. Jadi kalau Amerika bisa mengontrol minyak, kita akan mengontrol negara-negara lain. Tapi kalau Amerika mengontrol makanan, manusianya yang kita kontrol. Kemudian ini apa namanya? Ada jenderalnya Inggris, Macaulay, 1835, ditanya sama ratu, dia bilang gini bahwa untuk menjajah sebuah negara, hancurkan dulu budayanya, hancurkan dulu sistem pendidikannya, hancurkan dulu. Mereka jadi malu akan nenek moyang mereka. Itu stop Ini posisi impor pangan Indonesia tahun 2015 ya. Saya belum update tapi intinya 65% waktu itu 2015 ya kita udah beli. Tepung terigu, gula pasir, jagung, kedelai, daging-dagingan, sampai tembakau, kopi, cengkeh, minyak goreng dan lain sebagainya. Gak usah dibahas lah nanti ini. Padahal Indonesia dibuat Allah, itu kata Ridwan Kamil ketika Allah lagi tersenyum katanya. Indonesia itu punya 17.504 pulau dan luas daratnya 1.919.000 kilometer. Ring of Fire namanya. Ada 135 gunung berapi yang 32-nya sudah keluar, sudah erupsi dan menghasilkan debu-debu yang sangat subur. Semua mineral dalam bumi itu dibolak-balik sama Allah, dibantuin diaduk dengan baik. Akhirnya apa? Jadi sebuah negeri yang mah udah subur banget tanahnya. Kemudian tadi kan kita itu nggak kena salju, kita tuh nggak kena 4 musim, kita benar-benar ada di khatulistiwa yang nonstop 365 hari itu sebetulnya matahari itu ada gitu. Kita nggak kena salju. Jadi kalau teman-teman mentor-mentor saya cerita, Ki, kamu tahu nggak coklat yang paling enak dari mana? Saya bilang dari Belgia. Namanya Ferrero Rocher, saya bilang gitu. Iya. Kamu tahu nggak di Belgia itu keadaannya gimana? Mereka tuh jarang lihat matahari loh. Mereka itu kebanyakan suhunya ya 4, itu 4, 5 itu mereka udah naik ke 8 derajat aja mereka udah wah seneng nih katanya summer katanya. Padahal nggak ada itu. Mereka tuh kedinginan gitu. Dan mereka itu kalau ditanya mereka menghasilkan pegunungan es itu. Pegunungannya di atas 4.000 meter itu udah sengsara tuh pohon coklat itu. Nggak ada. Terus ada yang mentor lagi bilang lagi bahwa kamu tahu nggak kopi yang katanya paling enak dari Itali, numero uno katanya. Ada nggak perkebunan kopi di Itali? Nggak ada. Kalau pohon untuk hobisnya adalah 1-2 orang yang punya. Tapi kopi yang paling baik itu sebetulnya ya kalau nggak India, Indonesia. Tapi Indonesia itu sekarang juara kopi. Juara kopi ada beberapa orang yang kopinya diaduin di pasar lelang di Amerika juga juaranya selalu dari Indonesia. Ini udah dari tahun ke tahun kita terus pegang yang juara. Sama teh. Teh katanya yang terbaik dari Inggris. Inggris punya kebun teh nggak? Yang udah ke Inggris bisa ngobrol. Yang punya kebun teh siapa? Orang Indonesia. Nih Indonesia dibandingin sama 11 negara Eropa Barat ya. 11 negara Eropa Barat tuh dibandingin sama Indonesia kalah. Yang 11 negaranya itu. Itu termasuk di situ ada Jerman, ada Belanda, ada Irlandia. Ya? Halo? Halo? Iya. Kecepatan nggak apa-apa ya? Iya, Kang. Nanti boleh langsung ini aja. Ini Thailand. Aduh kok keluar. Sorry. Ininya lup. Ini Thailand ya. Thailand itu kita tahu semua istilah-istilah pepaya Bangkok, jambu Bangkok, pokoknya semua yang Bangkok itu bagus. Ayam Bangkok dan lain sebagainya. Diaduin nih sama satu wilayah pulau di Kalimantan ya. Dengan Kalimantan aja kalah. Inggris nih kalah nih. Bahkan Kalimantan itu 2 kalinya Inggris gitu. Spanyol.
Ini ada Hong Kong, Hong Kong dengan Bali. Ini katanya banyak orang Indonesia yang terpaksa bekerja jadi TKI, TKW di Hong Kong sana. Kenapa sih? Sama Bali aja masih dia 5 kali lebih gede gitu loh. Ini Jawa Timur ya. Belanda itu Akang Teteh semua, Belanda itu sekarang jadi pusat produsen sayur dan buah terbesar dunia. Belanda ya. Itu dengan sebuah provinsi aja Jawa Timur kalah. Kuwait ini banyak yang TKI ke sana, Kuwait juga ya, Pulau Jamaika katanya buah-buahan tropis juga dari Jamaika banyak. Italia yang tadi saya bilang kopi terbaik, atau Yunani dikalahkan oleh sebuah pulau Papua namanya, provinsi Papua gitu ya. Terus ada kabupaten nih Brunei. Brunei itu negara kaya raya ya, saking kayanya semua pengangguran digaji di sana katanya gitu ya. Saya belum pernah ke Brunei. Tapi dengan sebuah kabupaten kalah. Denmark. Ini Monaco. Monaco itu pendapatan negaranya konon waktu itu 16 kali negara Indonesia. Saking mulusnya jalan-jalan raya di Monaco itu pakai aspal yang bisa dipakai buat balap F1 Ferrari. Aspalnya tahu dari mana? Dari Buton. Diaduin ini sama sebuah danau miliknya. Pokoknya intinya apa? Saya mau cerita di sini bahwa Indonesia itu negeri yang sangat kaya gitu. Yang kita bisa berkebun nonstop ya, 365 hari. Energinya juga banyak. Ini baru perkenalan ini. Jadi kalau berkenan saya akan langsung loncat ke tadi ya, yang dikristalkan sama Bill Mollison itu apa sih akhirnya gitu ya? Yang dikristalkan sama si Bill Mollison itu apa? Menarik banget nih Pak. Ternyata tadi Bapak udah tadi Kang Luki nih ngomongnya Kang nih biar kita lebih akrab ya. Kang Luki udah menjelaskan tentang gimana sih kita kayak dibuka matanya nih. Kekayaan Indonesia kalau di compare atau dibandingkan dengan negara lain itu seperti apa. Jadi kita potensinya tuh berlimpah teman-teman. Dan sekarang mungkin akan dijelaskan tadi kalau masih intro ya, tadi kayak membuka mata kita bahwa sebenarnya tuh pertanian di Indo ini sangat potensial dan banyak banget yang bisa kita eksplor gitu ya. Nah, nanti akan mungkin lebih masuk ke bahasan hari ini, yaitu tentang permakultur sendiri, dan nanti mungkin akan lebih dijelasin juga tentang ekoenzimnya nih teman-teman. Kang Luki pada penasaran tentang ekoenzimnya? Boleh nanti silahkan dilanjutkan Kang. Oke ya, jadi 14 hari Kang Teteh semua belajarnya gitu, biar benar-benar benar-benar dapat emosinya rasanya, karena tadi permaculture itu apa sih? Permaculture itu permanen kultur atau budaya yang sudah permanen gitu ya, atau permanen agrikultur. Jadi pertanian yang berkelanjutan gitu ya. Nah, saya takutnya kalau kita masih tetap menggunakan gaya sekarang, hajar langsung lahan tanpa ada istirahatnya, tanpa dikasih nutrisi, tanpa memperhatikan biota tanah, itu akhirnya akan menjadi tanah yang mati. Tanah yang mati nggak akan bisa diwariskan karena nenek moyang kita. Kasihan anak-anak cucu kita nanti nggak punya, harus beli lagi, impor lagi, dan akhirnya tadi terjajahan gitu ya. Ini moga-moga udah kebuka lagi slide-nya berikutnya. Sudah Kang. Ini rumah saya, alhamdulillah. Jadi rumah saya dari Rokan Hilir, Akang Teteh semua tadi lihat awalnya. Jadi rumah saya dari Rokan Hilir, di sana rumah knockdown dari Rokan Hilir. Banyak kok rumah knockdown, ada yang dari Kalimantan. Pak, permaculture itu sebuah desain. Jadi kita mendesain, menghayal, merencanakan sebuah kehidupan ekologis yang berkelanjutan dengan mengintegrasikan tumbuhan, hewan, bangunan, manusia, dan komunitas.
Jadi inti gampangnya gini, kalau Akang Teteh ke rumah saya, buka pintu menginap di rumah saya, buka pintu saya ya, saya mau telur saya tinggal ambil, saya mau ikan saya tinggal nyiuknya apa bahasa Indonesianya ya, tinggal tinggal nyiduk ya, tinggal menjaring gitu. Mau mancing boleh, tapi tinggal pakai jaring itu tinggal ngambil gitu. Saya tinggal 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 menikmati bumbu-bumbuan. Ini istri saya lagi masak, bumbu-bumbunya dia ke bawah dulu ngambil, ada laja, ada serai, ada jahe, ada kunyit, salam, semua ada di sini. Ayamnya ada, ya kadang-kadang belilah kayak garam gitu ya, kayak ada beberapa yang kita juga beli gitu. Kita nggak bisa benar-benar 100% belum bisa saya. Jadi ini adalah lingkaran permaculture. Permaculture itu lingkaran pertama itu diisi oleh alam. Allah itu sudah menciptakan alam Indonesia itu sedemikian sempurna buat kita semua dinikmatin. Tapi mohon maaf ya, bener nggak sih kalau matahari di Indonesia itu 365 hari? Tapi bener nggak sih banyak bangunan, banyak rumah yang maaf ya, kalau siang-siang masih nyalain lampu? Bener nggak? Siang-siang masih nyalain lampu, Allah padahal udah ngasih matahari. Allah padahal ya lewat Rasulullah bilang, syukuri nikmatku maka kamu akan aku kasih lebih gitu. Ini dari alam tuh, dari matahari. Pak, Bapak, kenapa Bapak pemandangannya itu nggak ngelihat hutannya, nggak ngelihat view ketinggian dari jadi gini, saya berada di Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Kalau Akang Teteh dari sini kemudian ke balkon saya, kita itu bisa melihat pemandangan dari Cimahi, Waduk Saguling, bisa ngelihat Cimahinya, bisa ngelihat Bandung. Jadi kalau lagi malam itu kelap-kelip lampu kota gitu ya, itu indah buat saya, versi saya dan beberapa teman yang lain. Tapi ada beberapa orang yang bikin rumah ke rumah temen ke rumah tetangganya gitu. Saya kok ini ngedesainnya, mohon maaf ya, mungkin kok asal-asalan gitu. Allah itu udah ngasih loh ke kita loh. View bagus itu sama Allah juga diciptain, bukannya nggak sengaja, sama Allah disengajain ini buat kita biar kita bisa menikmati hidup gitu. Benar-benar bersyukur gitu sama nikmatnya Allah yang namanya view. Kita dikasih mata buat apa sih? Ngelihat yang indah-indah, yang cantik-cantik gitu. Kayak mata lebah nih kan. Mata lebah bisa ngelihat yang baik-baik gitu ya. Ini contohnya. Ya, kemudian yang paling penting dari alam itu adalah air. Jadi tadi ada matahari, ada angin, ada gelombang ombak. Jadi sempat ramai ya kemarin, Indonesia itu sebetulnya negeri yang panjang pantainya itu terpanjang kedua dunia. Listrik tenaga ombak. Indonesia itu harusnya semua pinggir pantai itu sebetulnya negara ini udah nggak perlu pembangkit listrik tenaga fosil fuel gitu ya. Udah pakai tenaga ombak, tenaga angin lah, mau tenaga matahari lah, itu harusnya sudah bisa. Tapi kok kayaknya nggak tren ya, nggak dibuat-buat ya. Malah mikirin yang tenaga nuklir. Tenaga nuklir kalau ada gempa terus meledak gitu gimana? Udah tenaga ombak aja, lebih aman, lebih nyaman. Memanfaatkan pantai-pantai gitu ya di kita gitu. Kenapa enggak? Yang berikutnya yang paling diperhatikan adalah air. Akang Teteh, mohon maaf kalau di rumahnya masih ngelihat ada talang air dari atap ya, talangnya langsung menuju ke selokan. Punten. Anda tidak merasakan berkah Allah. Allah itu udah bilang air hujan yang diturunkan sama Allah itu adalah berkah. Ya tolong dimanfaatkan 100%. Gimana caranya? Menggunakan prinsip permaculture, tugasnya adalah air hujan itu harus dihambat selama mungkin berada di lahan kita. Kalau bisa masukin ke dalam bumi. Jadi lewatnya jangan lewat permukaan, tapi lewatnya lewat bumi. Jadi nanti jadi mata air di suatu titik. Jadi gimana caranya dihambat. Kemudian air yang sudah masuk
kebagi-bagi lagi. Kalau di rumah saya ada grey water, ada black water. Yang black water masuk septic tank. Nanti juga saya lagi ngerayu nih teman-teman yang punya reaktor biogas untuk bikin biogas. Jadi mohon maaf ya, dari kotoran kami itu harusnya dari biogas saya sudah buat di Pasuruan, di Desa Beji Pasuruan selama setahun. Saya juga buat permaculture di sana. Salah satu yang saya buat adalah energi terbarukan itu adalah reaktor biogas dari sapi, kotoran sapi. 13 kakak karyawan paman saya itu tidak pernah beli gas LPG lagi. Dan kemudian lanjut sampai akhirnya yang sampah yang kita hasilkan dari kebun, dari rumah itu kita pilah-pilah. Nanti sampahnya ada yang jadi ekoenzim, sampahnya ada yang jadiin pupuk, ada yang vermikompost, ada yang pohon-pohon, itu berbagai teknik. Yang intinya adalah yang kita kasih nutrisi, yang kita kasih makan itu adalah tanah. Kita nggak ngasih makan pupuk, nggak memupuk tanaman, tapi kita ngasih pupuk untuk tanah. Di dalam tanah Allah sudah menitipkan kepada kita yang katanya khalifah di muka bumi ya, itu adalah biota tanah, dari mulai probiotik, cacing, wah segala macam yang bertugas mengurai tanah, membuat tanah jadi subur. Kalau Akang Teteh singkat cerita gini deh, perhatiin pohon. Punten Kang, ini ada yang Yes. bilang putus-putus, mungkin biar sinyalnya bagus bisa dimatiin gitu videonya Kang, mungkin biar datanya nggak terlalu banyak load. Video saya ada Maksudnya ya? video kameranya Kamera, mungkin. sorry, kamera saya cara matiinnya gimana? Terus mungkin Bapak Ibu sekalian yang mungkin masih menyalakan webcamnya bisa dimatikan juga, nanti biar membantu sinyalnya Kang Luki nih, biar makin lancar. Bentar teh, saya masih. Itu di bawah ada. Di bawah ya. Oke. 3. Ya, siap. Udah ya, lumayan ya. Lumayan. Hatur nuhun. Moga kelihatan sekarang. Nanti. Oh, jadi stop presenting. Bentar. Tapi udah masuk ya ke materi ya? Udah kelihatan ada lingkaran dari itu, apa itu permaculture judulnya? Sudah kelihatan. Sudah kelihatan ya, oke ya. Kelihatan. Tadi akhirnya dari kasih pupuk nutrisi ke tanah itu saya dapat makanan. Beberapa teman di sini mungkin udah pernah ke tempat saya. Jadi rumah sebetulnya saya itu rumah, tapi akhirnya alhamdulillah dari rumah saya bisa mendapatkan banyak makanan. Saya punya 7 jenis pepaya. Saya sampai punya pepaya Ambon, pepaya Hawaii Raja, Hawaii kecil, Karisia, Delima dan lain sebagainya. Pokoknya yang sama dinas dikasih, saya suka ikutan seminar, dinas kasih apa saya suka tanam, gitu aja. Dan saya bisa perbanyak lewat cangkok. Kalau saya soalnya banyak, kan saya juga jualan sayur nih, sayur organik, itu banyak ibu-ibu yang pesen bunga pepaya. Bunga pepaya itu nggak bisa ditanam dari biji, tapi lewat cangkok. Kemudian tadi akhirnya menjadi saya dapat makanan. Kemudian circle yang keempat adalah tempat tinggal. Waktu saya bikin rumah ini, rumah dari kayu, alhamdulillah, mungkin udah dengar kabar bahwa rumah kayu itu tahan gempa ya gitu ya. Rumah kayu tahan gempa, terus adem, kalau siang dingin, kalau malam ya anget lah gitu ya, nyaman lah gitu ya, nggak terlalu panas, nggak terlalu, jadi saya nggak perlu AC gitu maksudnya. Kemudian ketika saya membuat rumah ini, saya juga menanam pohon. Jadi ketika saya bikin rumah ini 2014, saya juga nanam pohon. Jadi ketika saya mau renovasi, mau nambah kamar, mau perbaikan, bahannya udah ada, gitu. Jadi tadi mencoba untuk mandiri itu ternyata bisa kalau diusahakan gitu. Walaupun kalau yang sudah terlanjur punya rumah, ya lakukan yang Anda bisa sedikit-sedikit. Nggak usah ngotot harus langsung sempurna.
nggak usah, tapi pelan-pelan ya. Nah tadi kemudian energi terbarukan kalau saya punya pompa Barsia, nanti moga-moga bisa lihat videonya. Kemudian matahari masuk ke rumah saya full kalau siang, sampai ke dapur ke lain-lain segala macam lah gitu ya. Saya punya tungku dari ranting-ranting kayu untuk masak gitu. Walaupun saya punya microwave, tetap pakai microwave gitu-gitu silahkan. Kalau lagi santai nih saya mau masak apa gitu ya yang lama gitu ya, saya pakai tungku. Rasanya lebih enak, lebih harum dan lain sebagainya. Dan toh kayunya saya punya gratis, tinggal ngambil dari kebun. Dan yang berikutnya adalah yang kita lakukan ini. Saya sedang membentuk komunitas, saya sedang sharing. Ibaratnya saya lagi ngasih racun lah ke akang teteh semua biar ayo yuk bareng yuk kita berpermaculture yuk, berkehidupan yang berkelanjutan yuk. Kita tinggalin anak cucu kita tuh sesuatu yang forever nih gitu loh. Kalian nanti besar juga kalian masih punya nih makanan apa segala macam. Kita dan air gitu ya. Dan lingkaran terakhir adalah lingkungan hidup. Yang pasti lingkungan hidup akan terjaga. Kita nggak akan semena-mena, kita juga menghormati biota-biota tanah, kita menghormati makhluk-makhluk lain, serangga dan lain sebagainya, kita hormatin. Sekarang Akang Teteh, masih ada nggak di daerah Anda, ada yang masih lihat kunang-kunang nggak kalau malam? Kunang-kunang itu ngebantu kita, dia makanin hama-hama. Dia itu predator, dia itu serangga yang memakan serangga gitu. Dia predator. Dan indah banget kalau malam-malam ada kunang-kunang. Moga-moga di tempat Anda masih banyak dan lain-lain masih banyak lah hewan binatang yang sebetulnya secara ekologis berguna banget buat kita, tapi udah mulai pelan-pelan punah gitu ya. Yang etika yang nomor satu adalah kepedulian terhadap manusia, maksudnya fair share. Di zaman pandemik ini, di zaman COVID-19 banyak saudara-saudara kita yang mau nggak mau terpaksa dikeluarkan dari tempat kerjaan. Mereka baru berbisnis, temannya tahu dia bisnis, minta ya diskon ya, nggak fair share itu ya. Dia udah capek, dia udah nyari rezeki, ikhtiar buat makan keluarganya, dimintain gitu ya. Kalau bisa malah disupport, didukung, dibantu promosiin, dibantu dibeli, minimal dibantu dibeli makanannya, dikoreksi. Kamu kurang garam nih, makanan kamu kurang ini. Makanan kamu nggak bisa tahan lama nih, caranya gini-gini saya ngerti loh, gini-gini. Atau dan lain-lain sebagainya tuh. Dibantuin nih kayaknya kalau di branding logonya gini, bagus deh gitu. Itu contoh kepedulian terhadap sesama manusia. Nah, kepedulian terhadap bumi kalau habis makan buah ya bijinya dikemanain. Akang Teteh percaya nggak kalau yang Akang Teteh makan, misalnya Akang Teteh makan durian gitu ya, itu percaya nggak kalau durian itu bukan Anda yang nanam, itu nenek moyang kita yang nanam. Nah kita lakuin yang sama buat anak cucu kita tanam, moga-moga mereka masih kebagian. Jangan pernah berpikir lahan Anda, saya lahannya sempit, ini udah sebetulnya saya ada bocoran pertanyaan-pertanyaan. Lahan saya sempit gimana? Jangan pernah berpikir lahan Anda itu sebatas pagar atau sebatas apartemen. Balkon saya sempit cuma 2 kali. Jangan pernah berpikir itu. Di bawah apartemen Anda itu masih tanah. Apartemen itu usahakan itu jadi tanaman yang bermanfaat. Saya 2010 sakit itu ditampung oleh keluarga saya, oleh kakak saya ketiga, dokter. Itu di sebuah perumahan di Geger Kalong, nama perumahannya Parahyangan Rumah Villa. Waktu itu di Parahyangan Rumah Villa, pohon-pohonnya itu masih pohon-pohon hias. Ada kayak mahoni, terembesi, cemara dan lain-lain sebagainya. Kemudian saya datang di situ, saya ikutanlah kontribusi daripada saya bengong-bengong, saya ikut kontribusi gimana kalau selang-sering ditanamin ada pohon buah dan lain sebagainya dan segala macam. Sekarang ya 2010 komplek itu adalah menjadi komplek yang penuh dengan buah. Saking banyaknya, kalau orang Sunda bilangnya were itu fed up gitu. Fed up itu udah saya udah ngerasain buah yang ini, saya udah ngerasain nangka yang ini, saya ngerasain jambu yang ini, matoa yang ini, saya udah ngerasain, udah
itu, tukang kebun mereka punya daerah Anda. Di RT Anda semuanya udah fed up sama, aduh saya mah udah kenyang lah makan mangga ini gitu. Bayangin gitu. Bayangin Anda RT Anda udah kenyang, nanti melebar RW Anda, melebar ke kelurahan, ke desa, pokoknya sampai kecamatan. Bayangin sampai kota Anda. Ini misalnya Anda di Bandung nih, semua pohon di Bandung misalnya pohon-pohon bermanfaat, ada pohon kenari, ada pohon macam-macam lah gitu ya. Jadi kalau mau masak kue gitu tinggal ambilin itu kenari di depan rumah itu yang jatuh-jatuh. Nanti tinggal digeprek, dibikin bolu ada kenarinya. Bayangin gitu ya, indahnya gitu ya. Dan ini gambar adik-adik yang sekolah yang waktu itu masih sempat sebelum COVID-19 datang ke sini. Salah satu PR dari mereka adalah ngetepel biji-bijian. Jadi kami bagiin ketepel, mereka tugasnya bawa buah yang ada bijinya, mereka makan, kemudian ketepel ke dalam hutan. Setelah dibentuk bola-bola yang ada tanahnya, biar tanam langsung tumbuh. Kemudian ada 12 prinsip yang dikristalkan oleh Bill Mollison. Yang pertama adalah observe and interact. Jadi adalah melihat, memandang, atau merenungkan, atau tafakur, tadabur alam. Kita sebagai khalifah, benar nggak sih sebagai khalifah? Benar nggak kita menjaga bumi atau malah mengotori bumi gitu? Kita sebagai khalifah tugasnya apa gitu ya? Kita harusnya menjaga bumi ya. Jadi merenung. Jadi intinya apa sih tugas kita di manusia, terus lalu kita mau ngapain. Kalau Anda di apartemen, salah satu yang di cara merenungnya renungkan ini di apartemen ini matahari dari mana ya, oh berarti ada sudut ini yang harusnya ada pohon tingginya gitu. Nanti ke depan makin pendek, yang dan pendek banget gitu di depan. Misalnya yang pendek itu misalnya pakcoy, selada gitu ya, lolosa gitu, romen. Agak tinggi sedikit misalnya yang saya sukanya cabai atau rosemary karena saya senang masak daging-dagingan. Belakangnya lagi yang paling tinggi lagi misalnya saya senang nanam kacang panjang gitu kan, atau minum teh yang menyehatkan mata gitu dan lain sebagainya. Jadi observe interact ini harusnya kalau teknik-teknik permaculture yang benar dilakukannya ini bisa sehari sampai 2 hari. Ini kita renungkan Anda tugas Anda apa di dunia dan lain sebagainya sampai Anda dapat why. Kenapa kita melakukan ini? Kalau why-nya itu ikut-ikutan, udah dijamin itu nggak akan lama. Udah dijamin ini cuma sebentar nih kalau ikut-ikutan lah. Nggak lama udah paling baik yang paling dalam dari situ Anda bisa jalankan. Akang teteh semua waktu saya mengalami dikasih amanah sakit itu ya Akang teteh, yang saya tidak bisa ceritakan di slide itu adalah bahwa saya mengalami depresi juga, dikeluarkan dari pekerjaan. Dulu saya dive master, bisa jalan-jalan, naik sepeda dengan enak, saya nyelam, pekerjaan juga istilahnya saya udah handle karena 13 tahun saya bekerja di situ kan. Gaji sudah ya udah dolar mah enak lah gitu ya, ibaratnya udah kayak gitu. Tiba-tiba saya nggak punya pekerjaan. Saya harus bayar rumah sakit, biaya rumah sakit itu sekitar 7 juta dalam waktu sebulan. Kemudian mengalami perceraian 2012, ditinggal anak lah segala macam. Itu saya mengalami depresi. Kalau sakit yang fisik itu ada obatnya, tapi kalau depresi itu nggak kelihatan. Maaf, depresi itu nggak kelihatan. Dan pengalaman saya malu gitu mau ke rumah sakit jiwa, dok saya sakit jiwa, itu malu, jujur aja saya malu. Saya belum sepede itu untuk pergi ke rumah sakit jiwa, dok saya depresi, dok saya ini, itu jarang. Makanya orang-orang depresi banyak yang nggak kelihatan gitu ya. Tapi tadi ya alhamdulillah saya bisa recovery dari berkebun itu. Nanti ada prinsipnya ya, saya langsung slide kedua nanti saya ceritain. Jadi intinya stress relievernya saya lah. Ini hasil observe dan interact dari RKP intinya gitu ya. Saya butuh akan makanan bersih, udara bersih, dan lain sebagainya. Saya punya telur, punya ayam, punya ikan dan lain sebagainya. Kemudian saya juga butuh ikhtiar dalam mencari rezeki kan, tetap ya makanan tetap, tapi tetap
beli baju. Yang terakhir adalah keprihatinan terhadap kerusakan bumi dan bla 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 ya. Nanti saya share. Ini kemudian saya prinsip yang kedua dari Wilmolation di permaculture adalah catch and store energy. Allah itu udah menaikkan air ribuan kubik Akang Teteh sampai di langit dijatuhkan. Terus kemudian sama kita dibuang begitu saja masuk ke talang gitu ya. Dibuang begitu saja. Akhirnya jadi apa? Jadi banjir. Saya di sini nampung air hujan salah satunya. Kemudian dari tampungan air hujan itu ada peta ya, itu di sebelah kanan atas itu ada foto, ada tangki toren ya yang saya gantung talang-talang itu hanya salah satu dari penampungan air hujan saya. Kemudian masuk ke dalam itu ada skema di sebelah kiri ada arah matahari, air hujan apa segala macam. Itu ada bak itu kolam ikan yang di bagian bawah itu isinya ikan nila. Saya melihara ikan nila itu, kemudian si air kotoran maksudnya nyiram energi yang dari Allah sudah diberikan sama Allah percuma ya. Coba kalau harus bayar, coba harus berapa mesin untuk ngangkat air segitu untuk menuhin kolam saya gitu ya, untuk melihara ikan nila, pelihara angsa, bebek dan lain itu energi berapa coba. Ini secara gratis diberi sama Allah, kita manfaatkan. Ini saya manfaatkan. Kemudian tadi nomor 3 ini obtain the yield. Bayangkan kalau petani bisa bikin pupuk sendiri, bikin pestisida sendiri, bisa bibit sendiri, apa sih yang didapat? Ternyata Kang Teteh semua jawabannya bukan cuma sayurannya atau produksinya. Oh, telur berlimpah, ayam berlimpah, ikannya berlimpah, gede-gede, pisangnya subur-subur, gede-gede. Bukan itu. Happy. Ada hormon dopamin namanya. Hormon dopamin itu naik. Yang menyebabkan masalah di stres. Gitu ya. Ini nomor 4 apply self regulation dan mendapatkan feedback gitu ya. Jadi kita bikin terus kalau kita sudah melakukan gini dengan baik, lakukan dengan terus menerus, tapi terus ada feedback dan perbaikan berkelanjutan. Perbaikan terus menerus, jangan sampai berhenti di sini, jangan pernah puas gitu. Kemudian tadi saya punya energi terbarukan ya. Dari sinar matahari, angin. Ini sebelah kiri itu gambar pompa Barsya, pompa air tenaga air. Dan ini adik-adik dari teman saya, anaknya teman saya itu lagi panen fresh water clam, kijing. Ini sehat banget. Kalau Akang Teteh suka makan kerang laut itu penyerap polutan paling tinggi. Tapi kalau kerang air tawar, begitu ada polutan mati dia, punah dia. Nah itu bedanya gitu. Kalau kerang air tawar menjernihkan air sungai, tapi kalau begitu kena polutan dia mati ya. Tapi kalau kerang laut gitu, kerang hijau lah, kerang darah apapun itu menyerap polutan tertinggi dunia. Makhluk yang bisa menyerap polutan. Jadi logam berat masuk ke sana. Kemudian ada hawu, itu lihat hawu saya ada drumnya itu buat pengasapan. Kalau saya mau bikin lele asap, daging asap itu di asap. Nah, rumah ini dari sejak 2010 ya. Kalau rumahnya 2014, tapi sejak 2010 masih berbentuk kebun, kita sudah tidak punya sampah. Kita olah sendiri. Macam-macam. Nah, salah satu yang dibuat oleh kami dari sampah adalah pada air juga saya tidak buang. Ada air grey water yang air cucian piring, air wudhu, air mandi, itu saya masih pakai dengan saringan-saringan sederhana, saya masih pakai. Terus kemudian limpahan air hujan saya masih bikin sumur resapan, masukin ke bumi. Nanti suatu titik keluar di sebuah titik menjadi air ini mata air. Nah, ini kemudian tadi ya design from pattern to detail. Jadi memang tugas kita mendesain seolah-olah kita arsitek di rumah tangga kita sendiri, di rumah sendiri. Tadi perhatikan dari yang obtain dan attract tadi, lihat rumah kita posisinya bagaimana. Kata si Lucky matahari butuh tanaman butuh matahari. Jadi matahari yang terbanyak di sini. Saya lingkaran yang paling dekat dengan dapur saya karena saya senang masak. Misalnya saya perlu bawang daun, cabai rawit, pakcoy, selada, itu segala macam harus dekat sini. Itu tolong didesainkan sendiri.
Ini apa? Jadi bersinergi ya tadi ya. Jadi kalau saya gabungin tadi contohnya air kolam ikan yang kaya akan nutrisi akan berubah jadi metan, kemudian jadi nitrit. Nitrit itu bisa ngebunuh ikan, tapi kalau dialirkan ke kebun, nitritnya bisa menjadi nitrat. Nitrat itu bahasa pabriknya urea gitu ya. Nah, sampah sayur yang dihasilkan, sampahnya nih, yang bagusnya dijual, sampahnya jadi makanan ikan. Jadi berputar gitu. Kemudian saya juga bergabung dengan beberapa kelompok tani, kita saling bermitra, saling sharing, kalau ada kesulitan kita saling bantu. Nah, ini yang mirip dengan ininya Agim ya, dimulai dari diri kita sendiri, dimulai dari yang kecil, tapi harus sekarang gitu ya. Jadi tadi saya nggak sanggup nih bayar pendidikan permaculture yang 12 juta, yang 24 juta, wah boro-boro gitu, mendingan buat makan gitu. Tapi ternyata lakuin aja dulu sendiri dan nanti juga bertahap ada perbaikan. Tadi ya, kalau mau naik gunung dimulai dari langkah kecil. Dan tadi use and value diversity, prinsip nomor 10 adalah kita menghargai perbedaan. Jadi Bhinneka Tunggal Ika nih, mau Anda agama apa, mau Anda punya prinsip bagaimana, tapi selama Anda mau melindungi bumi, yuk bareng sama saya. Gitu. Intinya kayak gitu. Ekosistem makin baik terbentuk dengan variasi tanaman dan hewan. Ini contoh ya. Ada yang curhat cara ini tikus bagaimana, cara apa sih menangani masalah hama tikus itu bagaimana? Saya bilang hama tikus itu terjadi kenapa sih? Itu karena tikusnya kelaparan. Atau tikusnya burung hantunya, ularnya, biawak itu habis, tikusnya nggak ada predator, jadi melonjak tinggi gitu. Begitu tikus melonjak tinggi, misalnya nanti dibunuh nih tikusnya, berhasil dibantai, nanti hama yang biasa dimakan sama si tikus ini muncul belalang apa walangsang itu belalang apa ya, pokoknya hama-hama yang di padi itu pasti akan naik dan seterusnya. Yang bagus apa? Dibiarkan alamnya, ekosistemnya sama yang sudah diciptakan sama Allah begitu lah gitu. Value dan marginal tadi. Jadi semua sumber daya alam, semua pojok rumah, semua tempat lahan Anda dimanfaatkan. Jangan sampai terbuang, jangan sampai tersia-sia. Ada dinding, gunakan dinding itu buat apa ya? Oh cari ide ya. Oh nanya ke si Luki boleh gitu. Tapi intinya sampai dinding aja masih bisa kok dimanfaatkan. Kita bikin vertical garden misalnya dari botol-botol yang di pot-pot yang digantung ke atas dan lain sebagainya. Dan tadi terakhir ini cocok banget nih pada zaman COVID kayak gini, creatively use and respond to kejadian di kami ya, ada MOU dengan beberapa hotel dan catering sudah didapat, akhirnya semua hilang. Si hotelnya nggak dapat konsumen soalnya, cateringnya juga udah nggak ada kawinan, Kang, katanya. Saya mau gimana ya, akhirnya gitu lah. Akhirnya ya mau nggak mau, walaupun start nggak dari nol banget, tapi kita mulai merayap lagi, cari konsumen satu-satu gitu, dan mulai menjual. Jadi ini sebetulnya hanya ini kesimpulan dari 12 prinsip permaculture itu tadi. Saya berharap akan teteh semua bisa menangkap, menampung dan memanfaatkan air hujan. Kemudian menanam sendiri makananmu gitu. Terus syukur-syukur punya sumber energi terbarukan walaupun cuma sekelas atap yang dirubah dengan atap kaca, itu apa namanya? Genteng kaca masuk ke dalam ruangan gitu ya untuk menggantikan lampu di siang hari. Cuma segitu aja udah awal yang baik kok gitu. Syukur-syukur sampai nanti solar cell, nantilah gitu. Nanti itu berikutnya. Kemudian bikin rumah yang efisien terhadap energi, tetap sejuk ketika panas, tetap hangat ketika dingin. Yang kami lakukan itu kita saya meniru masyarakat Buton sana di di bawahnya Sulawesi Tenggara itu ada Pulau Buton. Di Pulau Buton itu setiap rumah itu di bawahnya itu air hujan. Kenapa? Karena di sana nggak ada mata air. Itu pulau batu karang gitu ya. Kemudian kalau mau bikin rumah bikin dulu kolam, baru di atasnya ada rumah. Kemudian zero waste,
composting, berdayakan bank sampah. Jadi kebayang nggak kalau bank sampah Anda keluar, apa dapat kan dapat uang tukang pulung tukang sampah itu kasih aja. Tapi sampah yang bisa busuknya kita kelola sendiri. Akhirnya apa? Kita punya media tanam, kita punya ekoenzim dan apa istilahnya kota misalnya kota saya kota Bandung itu tidak akan keberatan dengan beban sampah yang sedemikian hebatnya. Makin hari makin numpuk, makin nggak selesai-selesai nih kayak sampah gitu. Dan tadi akhirnya membuat pemerintah yang paham. Kayak segitu dulu, buka pertanyaan dulu ya. Ternyata udah sejam nggak kerasa, ampun deh. Oke. Terima kasih banyak nih Kang Luki atas pemaparannya soal background dari permaculture, dan ada 12 nih teman-teman, aku juga baru tahu ada 12 istilahnya pilar ya. Kalau misalnya suatu pertanian itu bisa dibilang permakultur itu apa. Nah, yang aku tangkap di sini bahwa sebenarnya permakultur ini sesimpel kayak kita hidup dengan alam gitu ya, selaras dengan alam, dan kita meminimalisir banget yang namanya inputs out dari luar, which is berarti yang dari bukan dari alam kita gitu. Jadi kita sebisa mungkin memanfaatkan apa aja ada yang di lahan gitu. Ya nggak sih Kang kayak gitu? Iya betul, iya betul. Nah, teman-teman juga ada yang bertanya nih Kang soal mungkin bisa dibahas sedikit tentang pestisida nabati itu sebenarnya boleh nggak sih Kang di permakultur? Kan tadi sempat disinggung juga ya bahwa sebenarnya tikus itu ya dia merusak karena tidak ada makanan buat dia gitu ya. Nah, apakah kita sah-sah aja ketika menerapkan permakultur ini, terus kita bikin lah istilahnya untuk membasmi si hama itu menggunakan ya walaupun ada embel-embel pestisida nabati, apakah itu boleh? Kemudian apakah pestisida nabati ini kayak istilahnya satu untuk semua gitu? Kita bikin misal nih ya yang terkena kan dari daun mimba atau dari daun tembakau. Nah, itu tuh memang bisa digunakan untuk semua jenis hama atau bagaimana? Mungkin bisa di-share juga sedikit resep yang mungkin Kang Luki pakai nih pestisida nabatinya di rumah kayu permakulturnya Kang Luki. Boleh Kang? Ya sebetulnya gini, balik lagi ya Teh, kalau misalnya dikasih kesempatan nanti kapan lagi, sebetulnya saya pengen ngebahasnya tentang pestisida khusus gitu. Itu seharian juga nggak akan selesai, itu harusnya itu 2 hari 3 hari tuh pestisida. Kalau kebetulan saya kan asesor pertanian organik ya, jadi saya ngajar KS Ngoji di Unpad gitu. Untuk satu kelas itu seharian itu khusus untuk pestisida gitu. Nah ini sebetulnya ada materi khusus pestisida ya, gitu saya akan, atau boleh nggak pertanyaan yang lain, nanti pestisidanya saya akan masukin tapi presentasi gitu, bentuknya presentasi. Oh, berarti pertanyaan lain dulu selain pestisida nih? Iya. Kalau boleh yang lain dulu. Oke, nanti bisa mungkin di akhir ya Kang ya. Kemudian nih, banyak-banyak yang bertanya, saya punya lahan sedikit gitu kan, dan ternyata lahan saya ini nggak subur. Nah, gimana cara bisa menerapkan permakultur di lahan saya yang sempit ini dan yang kurang subur ini, Kang? Jadi tadi ya, kalau udah menyimak paparan tadi yang 12 prinsip, mohon maaf memang harus cepat-cepat karena waktunya nggak bisa santai. Itu dilihat di situ bahwa kita itu harus mengolah sampah sendiri. Jadi di sini saya ada beberapa teknik mengolah sampah yang saya suka ya, yang saya suka itu vermicompost. Karena dari 1 kilo cacing itu sampah. Di sini sistem kebun gede gitu ya. Saya punya terus ada yang Velita itu Wasima dan lain-lain itu buat yang geli sama sampah. Jadi dimasukin ke dalam sebuah tabung gitu ya. Sorry, saya ambil dulu sedikit ya. Ininya di sini dekat. Oke, sambil menunggu nih Kang Luki mengambil sampel, katanya sampel vermicomposnya. Mungkin teman-teman Ibu Bapak semua ada yang mau bertanya bisa langsung di chat, diketik. Tapi kemarin yang dari form juga sudah kami terima, jadi nanti insya Allah akan kami jawab, walaupun misalnya tidak di sesi ini, akan kami jawab secara personal juga nanti. Jadi intinya tadi ya, bahwa Anda harus punya cara untuk mengembalikan sampah Anda ke bumi, ke tanah gitu. Kalau saya ada vermicompost, saya punya takakura,
Ini ada Velita nih. Ini kelihatan nggak? Sebuah kontainer ya. Kontainernya ini bisa ada tutupnya, biar buat yang geli-geli nggak suka ininya gitu ya, nggak suka. Kemudian ada, oh nggak bisa. Nah, ini ada sekat. Jadi si kontainer ini ada keran. Ini nanti ngeluarin pupuk organik cair. Kalau mohon maaf ya, ada yang nanya, air lindi itu bahaya nggak? Air lindi yang di pasar, iya bahaya. Karena air lindi itu bakterinya bakteri jahat, bakteri patogen namanya. Bakteri patogen itu salah satunya bakteri namanya E. coli. E. coli itu penyebab mentabir ya. Nah, kalau kita punya sumber dari apapun, sekarang udah ada Wasima yang dari paralon ya gitu. Ini dikasih sekat, kemudian sampahnya ditaruh paling atas. Sampahnya ditaruh paling atas, disiram nanti pakai ekoenzim. Bikin ekoenzim itu gampang. 1, 3, 10. 1 gula, 3 sampahnya, 10 air, dan baunya harum banget. Sebetulnya saya pengen nunjukin, aduh enaknya kalau ekoenzim itu belajarnya offline karena bisa melihat, karena bisa ngebandingin ini. Nanti tangan saya yang biasa dipakai ngaduk ini lembut, lebih lembut daripada tangan yang ini. Memang sengaja ini, sengaja. Saya nggak pakai lotion ya, saya pakai ekoenzim. Tangan saya lebih lembut, yang ini yang kanan dibanding sama tangan saya yang lebih kiri gitu. Nggak subur, ya itu disuburkan. Anda bikin kompos, sampah-sampah. Aduh, saya kalau ngelihat orang yang lagi nyapu di jalan, itu fosfat dan kalium terbesar itu untuk pohon buah, pohon bunga, itu keren banget. Kalau Anda ngelihat lagi orang babatin rumput sama apa ijo-ijo rumput, dikarungin, minta itu sumber nitrogen, cocok banget untuk sayuran daun. Jadi intinya dari sampah kita balikin ke lahan, insya Allah lahannya jadi subur. Nggak usah beli-beli Kang, nah Lembang nggak usah, tanah semua di tempat Anda, tambahin sama kompos. Rahasianya kompos, udah itu aja. Moga-moga kejawab deh. Sebenarnya kalau di permakultur sendiri ada minimal luas lahan yang kita garap nggak sih Kang? Minimalnya berapa gitu? Nggak ada. Permaculture itu way of life, apa gaya hidup Anda. Kalau Anda di apartemen, tapi tadi Anda udah nggak ngeluarin sampah, sampahnya udah diolah jadi pupuk, jadi pestisida, jadi ekoenzim. Anda udah berpikir orang permaculture. Anda udah menyiapkan sendiri makanan, walaupun cuma ini ya, cuma selada satu gitu, atau cabai rawit, bawang daun cuma satu pohon, satu polybag. Anda sudah keren itu, udah permaculture. Begitu, terima kasih. Mungkin ini kalau masalah tentang pertanyaan tentang permaculture ini kayaknya sudah dijawab nih Kang. Nanti kalau ada yang belum bisa chat. Ya. Mungkin bisa dilanjutkan nih, tadi banyak banget yang tanya Kang soal pestisida nabati atau ekoenzim. Oke. Pestisida saya masuk ya. Boleh. Ke pestisida ya. Ini kita bisa extend waktunya teman-teman, jadi jangan takut. Jangan panik juga, ini nanti kita akan extend waktunya. Nanti kalau nggak sempet juga kita akan share juga video rekaman ini. Kalau misalnya ada acara segala macam, tenang aja, kita akan share juga. Tadi ya itu banyaknya bertanya tentang sebenarnya kandungan ekoenzim itu sama nggak sih dengan kandungan yang ada di mall gitu kan ya? Kalau dilihat-lihat sih mirip-mirip gitu ya Kang, dari sampah dapur gitu. Ya. Terus apakah kalau dari habis? Oke, boleh nanti langsung di. Nah ini mantap nih, boleh mangga Kang. Sok. Tanya dulu apa? Tadi masukin dulu. Jadi biopestisida penting nggak sih gitu ya? Ini sorry iklan dulu ya. Kenapa? Punten ya. Ada beberapa orang punya perkebunan pertanian organik, tapi nggak di sertifikasi, nggak kompeten. Itu ibarat sopir nggak punya SIM gitu. Dia ngaku-ngaku saya pertanian organik, sok bikin pestisida gimana nggak bisa, sok bikin pupuk gimana nggak bisa gitu. Bahkan ada yang cenderung salah. Itu akan merusak karena tadi balik lagi organik itu sebetulnya sudah diatur di Indonesia, ada SNI-nya, ada ujiannya, ada kompetensinya segala macam. Nanti kalau mau ini urusannya nanti Japri lagi sendiri. Tapi intinya tadi saya berharap teman-teman yang mengaku udah organik minta tolong untuk belajar benar organik dan disertifikasi gitu. Itu bedanya driver ada SIM atau enggak gitu. Ini saya skip.
Tadi peserta mampu membuat pestisida nabati serta tanaman. Tadi definisi organik itu sebetulnya hanya label bahwa ini pertanian ini atau peternakan ini tidak menggunakan zat-zat kimia atau pestisida sintetis, tidak menggunakan zat pengatur tumbuh tanam, tidak pakai GMO, rekayasa genetik dan lain-lain sebagainya macam ya. Gitu. Intinya hanya label. Ini ada kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya apa? Sebetulnya kelebihan kekurangan itu cepat terurai oleh sinar matahari, tapi jadi kelemahan juga ya gitu karena jadi nggak bisa lama gitu, apalagi kena hujan udah langsung hilang gitu, tingkat racunnya rendah dan lain-lain sebagainya. Nanti ini saya share soalnya. Ini tadi udah pengelolaan OPT, ini bla 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 ininya ya. Tadi ini udah ini efek pestisida kimia ya, langsung meninggal di tempat. Ini kita nemuin di Garut, Akang Teteh, kita lagi tugas ke sana untuk penyuluhan. Kebetulan memang melihat langsung ada petani masih menggendong sprayer untuk pestisida, dan kemudian ada angin, jadi dia salah apa namanya? Salah menghadap angin ya gitu. Dia malah menghadap angin, jadi sprayernya nyemprot balik lagi ke muka. Ini masalahnya apa sih gitu? Yang terdapat kalau intensive farming system itu akan terjadi polusi akan ada polusi logam berat. Jadi dari pupuk loh, ini saya belum cerita dari dari pestisida aja ya gitu, dari fertilizer aja itu akan ada kadmium, timah sama kadmium, CD sama PB. CD sama PB ini yang menyebabkan kanker, autis. Kok keluar deh? Halo? Iya, Kang, itu di apa namanya? Slideshow-nya keluar ya? Kok keluar ya? Ini masih bisa kelihatan nggak? Gelap sih, Kang, di saya, mungkin di teman-teman. Di teman-teman kelihatan? Apakah gelap juga, Kang? Oh, nggak kelihatan slideshow tadi? Oh, saya ini hilangkan dulu yang itu tadi ya. Saya stop sharing. Saya ini lagi ya. Saya ulang lagi ya. Saya ulang lagi. Astagfirullahaladzim. Apa, Kang? Wah, untung kelihatan ini. Pas kelihatan, pas laptopnya mau lowbat. Sudah saya siapin. Siap. Siap. Present now. Windows. Loh, kok nggak mau? Kok keluar? Pasti sudah nambah. Belum sempat keluar sama sekali itunya ya? Belum, Kang. Iya. Nah, sekarang udah, alhamdulillah. Oh, berarti ini ya saya skip tadi ya. Ini apa? Udah Mohon tadi maaf ya. dari sini aja ya. Anggap tadi udah ini ya. Siap. Ya. Buru-buru ini. Ini jadi ada saya yang melihat langsung ada korban meninggal di tempat karena salah angin, salah gisep gitu. Nah, sebetulnya di sini saya juga harusnya nunjukin foto bahwa kemarin saya nyemprot pestisida itu bareng sama bayi saya, baru 17 bulan, dia naik sepeda, didorong sepeda sama ibunya, saya sambil nyemprot pestisida. Saya bisa melakukannya seaman itu gitu. Karena pestisidanya dari serai wangi, dari jahe, dari beratawali gitu ya. Kalaupun sampai itu ya cuma inilah kena dikit. Nah, ini tadi ya hanya dari pupuk ini Akang Teteh semua, hanya dari pupuk ini belum bilang pestisida ya, itu udah ada polusi dari logam berat. Ini presentasinya Profesor Dedik dan Profesor Ahmad Sulaiman kemarin. Ini beliau di masing-masing guru besarnya IPB, guru-guru saya. Ini kandungan plugum timba di umur 0, itu perhatian yang paling atas ya.
umur 0, baru diawur, diawur teh apa ya, baru disebar pupuknya, belum ada pestisida, belum apa, dari tahun 0 itu aja begitu nebar sudah ada kandungan plumbum di tanah. Ini kadmium juga di tahun 0 sudah ada nih 0,05 mg per kilo. Ini jadi kalau di tanah gimana dong kalau di padinya? Ini udah ada di padinya ya. Kandungan timbal dan kadmium. Ini yang penyebab autis sebagainya, ini 2 logam berat ini terutama. Dan ternyata ini Kang Tete semua yang lagi heboh viral kemarin adalah pestisida anti androgen. Jadi pestisida anti androgen ini memang dispray untuk menyebabkan si hama itu nggak bisa kawin. Jadi hama jantannya itu di demasculination. Jadi beberapa spesies itu bisa dibuat bencong dengan memblok gugus reseptor yang diperlukan hormon seksual jantan untuk menjalankan fungsi normalnya selama perkembangan. Jadi ini ininya penelitiannya Batrup dan Junge 2001. Mohon maaf ya, itu kumulatif menimpa manusia yang mengkonsumsi sayuran yang kena ini gitu. Jadi mohon maaf ini kelamin prianya mengecil, kemudian dia berubah hormonnya jadi bencong, jadi hormon kewanitaannya naik gitu ya. Ini terjadi di kita, makanya kemarin heboh ada pesta gay, puluhan orang di Jakarta, begitu keluar ditangkap orangnya gagah-gagah, keren-keren, ganteng-ganteng gitu. Dan punya istri, ngerinya itu. Ini saya nih imun tubuh saya salah satunya karena makanan salah, sayur salah gitu ya, udah di akhirnya jadi autoimun. Saya gender lupus itu 1.700 di Bandung itu cewek, yang cowok hanya 7. Jadi saya secara gender jarang harusnya gender kena gitu ya. Genetik orang tua saya nggak ada yang kena. Umur saya juga umur produktif gitu ya. Harusnya beda lah gitu ya. Dan hormon saya tadi kalau cewek hormonal ada masa ini ya beliau bisa kena, tapi saya nggak ada mens, nggak ada apa kan, laki-laki. Nah, tiba-tiba kena karena makanan. Kemudian tadi ini ada trebolon asetat. Hormon trebolon asetat ini digunakan di contohnya di hewan-hewan ternak, terutama ayam broiler. Ayam broiler dibandingkan dengan ayam kampung, ayam broiler 40 kampung 6 bulan ya baru bisa dipanen. Tapi akibatnya itu tadi, usia di bawah 8 tahun udah menstruasi. Dan ada obesitas sekarang macam-macam, jadi nutrisi yang masuk ke otak kurang tapi ke badan jadi lemak gitu ya. Itu jadi masalah. Efek lain pestisida ini ada resistensi atau meningkatkan daya tahan hama. Jadi Akang Teteh salah satu teknik untuk perkebunan organik itu adalah namanya atlasan dan repelen. Repelen itu ada tanaman-tanaman yang menolak hama. Jadi si tanaman ini kayak seolah-olah benteng gitu. Contohnya itu serai wangi. Belalang itu nggak suka lewatin serai wangi dan jahe. Itu tahun 1960. Kemarin ada proyek baru kami di Ciater, Lembang. Ada perusahaan jamu menyewa lahan perkebunan untuk menanam jahe merah. Dulu tahun jahe merah, daunnya ya tahun jahe merah. Sekarang jahe merahnya habis sama belalang. Jadi ada resistensi nih karena disemprot jadi kuat. Ini hama belalangnya berubah kayak daunnya di sebelah kiri ya. Kalau di sebelah kanan itu predatornya si walang sembah mantis. Beberapa hama juga melakukan kamuflase. Apa itu hama penyakit? Ini saya cepetin aja, makhluk hidup yang merugikan manusia. Ini isinya bla 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 sampai ke gulma. Ini kalau mau nanam syaratnya apa? Kalau mau mutunya baik, bibitnya memang udah harus baik, iklimnya tercapai, dan agroteknologi perawatan teknologinya buat kebutuhan nutrisinya dipenuhin. Punten, banyak orang nanya, Ki, saya ini harus disemprot apa ini? Kayaknya kena hama. Memang apa gitu? Saya beli strawberry dari Cihideng, ditanam di Jakarta gitu.
ya. Ini kuning-kuning daunnya. Memang si iklimnya nggak cocok. Cihideng 1000 dpl, kalau Jakarta 250, 200 ya, paling tinggi 300 dpl kan. dpl itu di atas permukaan laut. Maksudnya apa, ketinggian areanya. Itu udah nggak akan cocok gitu. Ya itu agroklimatnya udah nggak cocok. Kemudian bibit, Ki, ini saya pengen, nggak bisa. Yang udah asam aja gitu. Kalau manis bisa lebih manis ya, bisa pakai kalium, kalsium, boron, itu yang ada di cangkang kulit telur. Cangkang kulit telurnya dibabak, diabur di ini ke tanah. Dan agroteknologi perawatannya kayak gimana? Ini penyakit juga, penyakit tanaman itu ditentukan juga karena memang tadi perawatannya, kekurangan nutrisi ibaratnya gitu. Nah ini macam-macam. Kekurangan mangan tuh bolong-bolong, kekurangan potasium jadi kekeringan, kekurangan zat besi itunya jadi kemerahan dan lain sebagainya. Jadi sebetulnya penyakit dan hama tanaman itu luas. Makanya saya tadi, wah ini mah butuh seharian untuk ngobrol gitu. Ini juga belum tentu ini. Nah tadi ada biopestisida itu ada kebagi-bagi, ada perangkap, ada non toksik, ada yang rekayasa genetik, ada biopestisida toksik. Nah khusus untuk di organik sendiri tidak boleh menggunakan rekayasa genetik. Rekayasa genetik ini punten, Teteh ada yang pernah makan semangka tanpa biji nggak? Itu pakai gibberellic acid. Gibberellic acid itu menghilangkan fertilitas dari buah dan itu berbahaya sekali, Bu. Itu akhirnya susah punya anak, kalaupun keluar nauzubillah sakit ya, apa cacat dan lain sebagainya, itu karena sering mengkonsumsi makanan rekayasa genetik. Nah, pestisida nabati itu sebenarnya diatur, ada SNI, Standar Nasional Indonesia. Browsing aja nih 6729 2010. Apa aja itu isinya, tapi harus punya aspek ini, 55 aspek ini ya. Rasanya itu nggak disukain sama hama ya. Rasanya itu bisa pedas, misalnya dari jahe, dari cabai rawit, dan lain-lain. Terus ada baunya menyengat. Bau menyengat itu bahkan kulit jengkol yang dibuang itu bisa untuk itu, atau serai wangi gitu. Menyengatnya boleh menyengat harum banget atau bau banget, itu bisa ya. Atau nanti bikin mol tadi ya. Kemudian ada racunnya. Nah, sebetulnya contoh tomat itu kita bisa makan, tapi sebetulnya dia punya kandungan racun yang tidak disukain oleh hama. Sebetulnya kayak gitu. Kemudian ada minyak asiri. Minyak asiri itu contoh serai wangi, contoh jahe dan lain-lain. Terus kemudian ada perekat itu biasanya ada tanaman buat nyuci namanya lerak, atau kalau yang mudah daun dari kembang sepatu atau dari lidah buaya. Perekat itu namanya. Nah, penggunaan pestisida, bla 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 bla, ini ya, tepat sasaran, tepat mutu, jenis pestisida, tepat waktu. Jadi pestisida satu jenis bisa buat semua, nggak bisa. Itu ada masing-masing. Tadi ya, tepat sasaran, ada defisiensi, itu mah kekurangan nutrisi. Jadi harus kasih nutrisi. Intinya gini, sama kayak manusia. Manusia itu kalau sehat, seger, fisiknya bagus, itu akan sulit terjangkit penyakit. Sama kayak tanaman. Jadi si nutrisinya dulu yang diperhatikan. Makannya cukup nggak, nutrisinya cukup nggak, sinar mataharinya cukup nggak, kelembabannya cukup nggak, dan lain sebagainya. Nah, baru nanti kalau ada penyakit, oh ya penyakitnya kenapa nih gitu. Tapi intinya adalah defisiensi. Tapi ada juga kelebihan, keracunan. Ya, itu biasanya terjadi kalau pakai pupuk kimia. Kalau pakai kompos belum pernah terjadi keracunan, kecuali komposnya belum matang. Ini pohon alpukat saya keracunan karena masih seger, karyawan saya ngegali tanah, masukin komker, dia langsung masukin tuh bibit tanamannya, mati deh, apa kekeringan lah. Terus kemudian ada lagi karena pengaruh iklim, akang teteh semua, karena keserakahan manusia, karena lubang ozon makin besar, iklim ini berubah dengan cepat. Jadi angin dulunya angin sepo-sepo, sekarang angin udah kencang banget, jadi banyak genteng-genteng rumah terbang itu juga karena masalah iklim, ya. Kemudian tadilah intinya hujan panas, pokoknya iklim lagi marah nih, Allah lagi marah sama kita nih.
Nah, untuk pestisida yang paling baik adalah pukul sore jam 4. Jadi setelah asar ya biasanya. Ketika suhunya di bawah 30 derajat. Kalau bisa pagi banget sebelum matahari terbit juga bisa, boleh. Bangun subuh apa aja habis sholat subuh langsung nyemprot juga boleh. Nah ini harus rata ya. Yang A itu rata penyemprotannya, yang B, D, C dan lain itu nggak rata. Itu salah juga. Terlalu banyak. Ini rasa tadi ya, rasa menyengat ya. Ada jahe, ada cengkeh, ada bratawali ya, pahit gitu ya. Ada tetonia daun insulin dan lain sebagainya. Ini bau, dan sebetulnya ada nilai ini ya. Bau itu misalnya dari asap cair dari bawang putih. Ini contoh-contoh aja. Ini dari minyak aslinya, dari sereh atau minyak mimba, segala macam. Ini dari racunnya, ada kecubung, ini ada, dan ini perekatnya ada larak, ada lidah buaya. Ini gimana buatnya? Gampang, hancurkan semua, ambil saripatinya, saring, fermentasi semalam, simpan dalam botol, dikasih label, ya, dan siap diaplikasikan minimal 1:10, bisa sampai 1:100. Tetap ya, tadi perhatikan arah angin, gunakan alat pelindung diri, minimal masker atau kacamata itu. Nah ini jenis-jenisnya apa aja, dan jenis tanaman yang bisa dipakai untuk pestisida. Ya saya sekilasin aja karena saya nggak bisa ini kecuali itu ya. Ini ada aturannya sesuai SNI-nya loh ya gitu. Jadi mohon maaf kalau ada pernah dapat pakai ini kemudian ditambah sabun cair, udah gagal itu. Nggak boleh, sabun cair nggak boleh dipakai. Ini ekosistem tadi yang saya cerita ya. Kalau misalnya nih tiba-tiba kok hama belalang lagi banyak, pasti tikusnya habis, ularnya habis dan lain sebagainya. Ini alat pelindung kebun alami, ini ada menggunakan hewan. Ada beberapa perkebunan di Jepang itu menggunakan angsa. Angsa itu tidak memakan daun pohon tin dan tidak memakan buah tin, tapi dia menyerang hama-hama yang berada di bawahnya dan memakanin gulma-gulma. Jadi sanitasi lahan menggunakan angsa kalau di Jepang, kebun tin tapi ya. Kalau di sini yang dicontoh di sebelah kiri ada ayam pakai ram kawat, kemudian mengelilingi kebun. Yang di tengah itu ada atraktan. Atraktan itu penarik hama, itu nama tanamannya irsin. Ini gampang banget ditanam di stek pas musim hujan pasti kemungkinan besar insya Allah jadi. Jadi atraktan ini untuk menarik hama. Nah ini menarik hama digunakannya gimana? Ini harus jauh-jauh dari kebunnya gitu, karena si hama jangan sampai dekat-dekat ke sana, tapi mendekat ke arah yang kita inginkan. Ini dari spot ini memang khusus buat atraktan, buat cakep-cakepan, buat apa misalnya di depan rumah. Kalau yang di kebun jangan sampai ada kebun di sebelahnya atraktan. Ya kena juga tuh kebunnya gitu. Kemudian ada repelen sebelah kanan. Repelen itu adalah penolak tadi ya. Ini contoh adalah sereh dapur. Dan ini singkat cerita ada siklus morfosa, jadi ada pupa, ada dewasa, jadi bisa terbang, kemudian ada telur dan ada larva. Yang mengganggu apa? Yang larva. Nah, bisa dibasmi sejak apa? Sejak telur. Jadi sebetulnya sanitasi lahan, Akang Teteh, sama lah, manusianya sehat, makanannya bagus gitu ya, terus dia ikutan fitness, ikutan apa, tapi jorok, nggak pernah mandi, nggak pernah sikat gigi, kebersihan nggak dijaga, nggak jaga jarak pas COVID, gitu-gitulah, bau badan, itu akan kena penyakit. Tapi kalau misalnya dibersihkan, sanitasi lahan bersih, insya Allah kemungkinan besar. Dilihat ini pakai air perangkap pakai botol mineral bekas, dikasih yang hitam-hitam ini, mau kresek ya, mau bekas polybag yang udah nggak kepake lah, pokoknya solasi dikasih air, airnya diendapkan dulu, disebar di tempat-tempat di pojok-pojok di kebun, nanti diperhatikan mana yang ada jentik-jentiknya. Tapi syaratnya 5-6 hari, karena 6 hari dia si telur nyamuk
akan berubah jadi nyamuk dewasa bisa terbang. Sebelum itu disaring dan bisa dimasukin kalau ada yang senang ikan cupang tuh, itu makanannya ikan cupang itu. Itu ya ada yang kuning-kuning tuh ya, ada yellow trap kuning-kuning, saya pakai perangkap kuning yellow trap. Kemudian ada sebelah kanan itu ada nasturtium, itu bunga-bunga juga atraktan. Nah ini sebetulnya salah nih, karena ini sayur saya benar-benar sebelahan sama bunga atraktan, tapi saya mau ngasih tahu bahwa atraktannya itu berfungsi, jadi si hama itu akan ke bunga tadi. Nah, dan itu tadi ya, pestisida itu hal terakhir ya di pengendalian hama terpadu. Ini yellow trap, masih yellow trap, pakai botol bekas, pakai kalau cairan kuning ini ada di toko pertanian, tapi kalau nggak ada mau buat sendiri itu pakai lem tikus, dicairin pakai bensin, kemudian dikasih jadi kita ngeblender dulu tuh daun kemangi, serawung atau basil ya, di blender, terutama yang udah tua yang ada bunganya. Syukur-syukur sih bunganya semua gitu. Itu ada ada aroma yang seolah-olah itu adalah hama yang serangga yang mau kawin. Jadi serangga betina yang mau kawin. Saya lupa nama itunya, tapi intinya ditempelin, dicampurin, diolesin ke dalam botol-botol, kemudian botol-botolnya digantung-gantung di lahan. Kemudian ini perangkap cahaya, ini yang sebelah kanan atas, pojok kanan atas kelihatan ya, ada bekas galon aqua, ada lampunya. Di bawahnya itu ada sedikit kira-kira 5 cm itu ada area yang masih bisa tergenang air. Nah itu diisi air. Nanti ketika malam hama-hama serangga-serangga yang suka sama cahaya akan mendekat ke situ, kemudian jatuh ke air secara otomatis. Itu di bawahnya sedikit cerita, di bawahnya itu ada pojok kanan bawah itu adalah composting saya, tempat bikin pupuk saya. Salah satu titik tempat bikin pupuk. Jadi saya pupuk ada beberapa titik dan dengan mudah ya pupuknya itu disebarkan ke lahan. Ini perangkap lalat buah, siapkan botol mineral, buat lubang 3 di tengah, kain kasa steril, isi dengan bunga kemangi, ikat dengan benang, gantung di atas. Aduh, kok nggak ada ininya ya? Ya ini pemangsa parasitoid, ada patogennya itu bisa beli di Balai Penelitian Pertanian kalau di Bandung atau di Lembang itu di Kayu Ambon, Jalan Kayu Ambon. Itu ada hama-hama Beauvaria namanya. Beauvaria itu bentuknya seperti jamur. Kalau manusia kena jamur kan, ini ya orang maaf ya panu gitu. Kalau hama belalang kena Beauvaria ini mati dia, kena jamur. Ini juga kena parasitoid juga. Jadi dia bertelur di si di si ulatnya ini. Dan kalau pemangsa itu kayak burung hantu. Nah ini makanya burung hantu banyak dipelihara sama orang untuk bunuhin untuk memangsa tikus. Gitu, terima kasih. Moga-moga bisa menjawab. Siap. Wah, ini ilmunya daging semua nih, Kang. Nah, tapi nggak bisa itu. Iya. Mohon maaf. Iya. Nah, Kang, ini ada sedikit mungkin yang paling penasaran nih sama teman-teman juga. Sebenarnya ekoenzim sama pupuk nabati itu sebenarnya sama nggak sih? Kalau kita lihat dari segi pembuatannya kan mirip gitu ya. Nah, sebenarnya itu apakah ekoenzim bisa digunakan untuk pupuk nabati ataupun sebaliknya gitu, Kang? Ini kayaknya Kang. Siap. Wah, itu ada akuarium. Jadi salah fokus akuarium di belakang. Ini ya, kelihatan ini ya. Ini ekoenzim. Saya gunakan sebagai sprayer ini. Jadi gini, ekoenzim itu cairan multifungsi. Ini kemarin waktu di Bandung kita juga dipakai buat disinfektan alami. Jadi ini bikinnya gampang banget. 1, 3, 10, ingetin ya. 1, 3, 10. 1, 3, 10 itu 1 gulanya, 3 bagian sampahnya, 10 air. Ya, siap. Ya, ini moga-moga kelihatan. Saya ini dulu. Lampunya saya coba.
Ini mohon maaf nih Iya. pakai laptop saya. Itu ada kontainer-kontainer yang di bawah ya. Kelihatan? Kelihatan nggak? Kelihatan? Nah, saya pakai kontainer-kontainer itu. Kontainer-kontainer kecil untuk sampah-sampah yang kecil. Sebetulnya saya itu hanya buat sampel aja karena kami petani kan. Jadi saya bikinnya pakai drum gede, drum biru yang bekas chemical itu. Karena kami sampahnya banyak, kita bisa ngumpulin sampah. Nah, apakah ekoenzim bisa digunakan untuk pestisida? Bisa banget. Jadi ekoenzim itu bulan pertama jadi alkohol, bulan kedua jadi cuka, bulan ketiga enzim-enzimnya keluar. Salah satu enzim yang keluar adalah enzim lipase. Enzim lipase ini buat hama yang paling bandel, salah satunya ada kalau tanaman itu suka ada putih-putih tuh kayak serbuk-serbuk itu. Itu kalau kami panggilnya kutu kebul. Kutu kebul itu ada kupu-kupunya. Kupu-kupunya ini susah banget disemprot ya. Disemprot itu susah matinya. Kenapa? Karena punya pelindung lilin. Tuh, jadi air nggak masuk ya? Air tuh nggak masuk. Jadi kalau hujan gede juga dia nggak mati. Dengan ekoenzim ini ada enzim lipase namanya. Enzim lipase itu melunturkan lemak, melunturkan lapisan lilin. Itu makanya ekoenzim bisa dipakai buat ngepel, buat nyuci piring, buat nyuci hapor atau toilet yang keran-keran udah berkerak karena lipasenya ini. Nah, untuk hama lipasenya aktif, si lapisan lilinnya rontok, si hamanya tenggelam, mati tenggelam gitu. Si trakea namanya. Kalau hama nggak punya paru-paru ya, dia trakea namanya. Dia bernapas dengan pori-pori badannya. Nah, itu tenggelam dia. Jadi bisa banget. Dia bisa buat pupuk ini, buat probiotik, buat pupuk. Terus kalau tadi ada yang mau ngumpulin sampah dari tukang sampah di jalan itu yang sampah-sampah kering di karungnya ditumpahin, pakai ini bakteri probiotik, nanti habis dalam waktu cepat, lebih cepat lah. Harusnya kan 2 bulan 3 bulan jadi kompos, ini mungkin sebulan udah jadi. Oke, berarti yang 1310 itu bisa langsung digunakan ya Kang ya? Kan airnya 10. Ya itu standar. Iya, itu standar udah baku deh, 1, 3, 10. 1 gula. Nah, disarankan pakai gula molase. Ya. Jangan pakai gula putih. Gula putih itu ada kandungan kimia, pokoknya kalau ada gula merah tapi curiga nih ada bahan kimianya, itu biasanya gagal. Nah, sampah juga kalau bisa di atas 60%-nya adalah sampah-sampah yang baunya harum, kayak kulit jeruk. Jadi saya suka minta nih ke tukang jus itu. Saya suka beli jus, minta sampahnya. Nah, sampahnya saya ambil gitu. Nah, itu baunya harum. Dan kemudian sisanya kalau bisa pokoknya gini, sampah yang makin banyak itu makin baik. Dan untuk ini ya, untuk ekoenzim ya. Untuk ekoenzim itu kalau bisa digunakan minimal 5 jenis sampah. 5 itu jenis tapi, ya? Ya, tapi itu sampah yang sayur yang kita biasa makan teh. Misalnya ada ada bayam itu udah jelek-jelek, yang bayam jelek-jeleknya itu dimasukin. Ada pakcoy yang udah jelek-jelek masukin. Nah, itu karena apa? Enzim yang kita pakai. Kalau sembarangan dimasukin, misalnya rumput aja, kata si Kang Luki, yang penting 1, 3, 10, 3-nya itu sampah, saya masukin rumput aja. Enzimnya nggak nggak bagus ada manfaatnya gitu ya. Manfaatnya kurang gitu. Dan tadi baik. minggu pertama diaduk ya. Kalau saya pakai tangan nih, makanya saya bisa bedain ini. Kalau di sini sebenarnya bisa ngebandingin. Ini tangan saya lebih lembut, yang ini agak kasar gitu. Karena saya sengaja ini untuk promosi ekoenzim. Aduk pakai itu sambil diremet-remet. Itu nanti tangan kita lembut, terus si ekoenzim itu kemungkinan besar TDS-nya naik. TDS itu pokoknya padatannya. Zat terlarutnya naik, itu makin bagus. Dan kemudian yang paling bagus lagi kalau pH-nya di bawah 4. pH asam ya berarti ya. Oke. pH-nya di bawah 4 itu jauh lebih baik lagi gitu. Jadi itu bisa dipakai buat pengobatan, buat mohon maaf ya, saya karena lupus rontok ya, itu saya pakai pengobatan. Oke. Sip. Sepertinya tadi beberapa pertanyaan juga udah
sempat Kang Luki mention juga di apa namanya di pemaparannya. Ini mungkin ada satu lagi nih Kang, terakhir pertanyaannya tadi saya lihat video tentang pembuatan ekoenzim, katanya bisa cepat tidak harus 3 bulan, tapi syaratnya ditambah ekoenzim yang sudah jadi. Jadi apakah ekoenzim yang kita buat itu harus ada campuran dari ekoenzim yang sudah jadinya Kang? Oh nggak ada, mohon maaf ya, ini saya nggak tahu itu videonya dari mana, tapi gini, kita punya kelompok lagi namanya Ekoenzim Nusantara. Ekoenzim mentor kami itu belajar dari penemunya langsung Dr. Parompong itu yang di Thailand, dan yang dari Malaysia yang menyebarkannya itu langsung si dokter-dokter itu ahli-ahlinya itu langsung belajar dari mereka, dan mereka belum pernah ada cara untuk mempercepat, maksudnya selalu 3 bulan sih secara prakteknya. Nah, kenapa saya tadi ada kontainer-kontainernya beberapa kontainer ya? Karena saya bikin tiap minggu. Jadi saya nggak ada masalah nanti yang ini panen. Harus nunggu 3 bulan gitu ya? Iya, ini panen, besok udah panen lagi. Ada gitu-gitu. Saya akan bertahap gitu. Dan saya pakainya pakai drum-drum gede yang biru itu saya punya 2 drum itu khusus karena saya kebutuhan saya tinggi gitu. Jadi ini salah satunya kalau yang punya kucing bau ininya, maaf ya, bau pipis kan kucing suka ngasih tanda ya, atau anjing itu semprot pakai ini hilang itu baunya. Dan ini sebetulnya punten kemarin ada yang nanya rumah dia kemasukan ular ya, Teh. Kemasukan ular salah satu kenapa sih rumah kemasukan ular? Itu ular biasanya ngejar tikus. Tikusnya kemudian nah, untuk ngebersihin lantainya pakai ini cairan pel hilang gitu. Ini udah pakai ini jadi disinfektan juga. Gitu Teh. Siap. Oke. Terima kasih banyak Kang Luki atas waktunya yang berharga ini, kurang lebih 1,5 jam. Kita udah ngobrol banyak banget tadi, dari mulai permaculture, kemudian 12 pilar dari permaculture, kemudian ekoenzim tadi juga banyak dijelasin soal pestisida nabati. Ini sangat ini sih Kang, sangat daging lah aku tadi bilang ilmunya. Kayaknya bakal wacananya bakal ada sesi part kedua nih Kang, tapi kita nanti diskusi lagi ya. Kayaknya masih banyak penasaran soal pestisida nabati, ekoenzim, dan permaculture-nya ini. Nanti kita akan buat sesi, mungkin akan kami bicarakan lagi, nanti pasti ditunggu aja di sosial media Nerve Official. Nah, sebelum kita bubar jalan nih, kayaknya boleh nih kenang-kenangan juga. Oh, iya. Kita foto bersama. Iya. Ya, kita foto bersama. Mungkin tadi yang videonya dimatiin, sekarang boleh dibuka. Kita bareng-bareng nih foto untuk kenang-kenangan juga. Oh, waktu itu saya pernah loh ajarin Kang Luki gitu ya Kang ya. Nanti kapan-kapan main juga boleh ya Kang ya, main ke rumah kayu permaculture di Lembang. Wah, moga-moga dimudahkan ke sini ya Kang. Siap. Oke, ini kita tunggu sedikit lagi, masih pada belum buka nih. Tuh, kalau Kang Luki juga ada ya Instagramnya Kang? Ada @rkp_Bandung. @rkp_Bandung. Boleh juga nanti teman-teman nge-follow. Nanti juga di situ banyak ilmu juga tentang permaculture, apalagi ya Kang ya. Ya, nanya di situ, saya lebih sering ngejawab yang di situ soalnya, yang di IG. Oh gitu. Boleh nanti langsung DM nih kalau yang masih penasaran, pasti masih penasaran banget sih. Oke, kita mulai ya fotonya. Senyum semuanya. Moga-moga kesempat nih. Ya, siap. Oke, kita ini lagi 1, 2, 3. Oke, satu lagi. Gayanya bebas. Satu lagi, 1, 2, 3. Oke, sip.
Terima kasih semuanya telah hadir dalam sesi Tanya-Tanya Live 2. Terima kasih Kang Luki juga sudah mau diganggu weekend-nya nih. Ya, Mohon maaf Punten kalau ada pisan, salah-salah terima kata. kasih. Makasih banyak. Saya undur diri ya. Siap. Makasih. Ya, Assalamualaikum. terima kasih Kang. Waalaikumsalam. Nah, buat Akang Teteh semua yang tadi sempat nggak kedengeran atau sinyalnya putus-putus, tenang aja nanti kita akan kasih full videonya, nanti akan kita share linknya, kemudian nanti materi PPT-nya akan kita share juga. Cuma nih, ada juga nih bonus dari kita sertifikat nih teman-teman, tapi syaratnya nanti akan admin kita men-share link untuk feedback form, jadi nanti boleh diisi kira-kira saran dan kritiknya untuk workshop sekarang dan saran untuk workshop selanjutnya mau topiknya apa atau mau Kang Luki lagi boleh banget. Terus kira-kira apa yang harus diimprove dari workshop ini. Begitu saja dari kami. Terima kasih atas waktunya dan jangan lupa tetap saksikan update kita di @Nerofarm Official dan kita juga punya aplikasi yang buat teman-teman baru banget belajar bertanam itu kita sediakan juga di Play Store secara gratis namanya Dokter Tania, bisa juga tanya-tanya di situ soal pertanian teman-teman. Itu aja dari saya pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.